Setelah melihat kehangatan yang terlihat jelas di keluar sederhana Uzumaki, akhirnya mimpi yang indah ini sudah menemukan tanda berhasilnya apa yang diinginkan Boruto. Tapi untuk sekarang sudah terjadi obrolan yang serius untuk menjaga keamanan desa pasca perang besar melawan Otsutsuki. Saat ini di depan Boruto ada Konan yang sebelumnya dia hidupkan, dan dia akan pergi kembali ke Amegakure. Dia tidak mau mengganggu pesta kecil Naruto dan yang lainnya, sebab dia merasa tidak berhak ada di sini. Boruto yang melihat Konan tidak mau bersantai di sini. Dia melakukan sesuatu yang sangat menarik, walaupun Boruto yang sekarang hanya Bunshin, kekuatannya tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Jiraiya yang masih pingsan di ujung ruangan akibat Tsunade, dia mengedipkan matanya dan membuat Jiraiya sadar dan terbangun, sebab Boruto ingin mempertemukan Konan dan Jiraiya setelah sekian lama. Saat Konan akan keluar dari rumah, Jiraiya langsung memanggilnya dan berkata, "Tunggu dulu. Apa itu kau Konan? Mengapa kau juga ada di sini?" Setelah Jiraiya berkata demikian, dia hendak berdiri sambil sempoyongan, dan ingin mendekati Konan yang akan keluar. Saat itu Konan langsung berkata, "Senang melihatmu kembali Jiraiya Sensei. Aku kira aku tidak bisa menunjukkan wajahku di depanmu. Rasa malu yang menyelimutiku di masa lalu membuatku tidak pantas ada di sini bersama kalian. Selamat tinggal, aku akan pergi." Jiraiya yang mendengar itu membalas, "Kau terlalu keras memukulku Tsunade, aku sampai tidak bisa berdiri normal. Tapi tunggu Konan. Aku kira aku sangat senang melihat kau ada di sini. Mengapa terlalu terburu-buru? Lihatlah semua orang berbahagia di sini, dan lagi aku ingin berbicara padamu." Konan yang mendengar itu menolak, dia masih merasa berdosa kepada Jiraiya, bahkan dia terpaksa harus menggunakan jutsu kertasnya agar pergi dari mereka semua. Boruto yang menyaksikan Konan terlalu keras dengan dirinya sendiri, langsung menggunakan Jougannya secara diam-diam, sehingga membuat perubahan pada Konan langsung gagal. Jiraiya yang menyadari itu langsung berkata, "Kau memang hebat cucuku, terima kasih." Dia hampir saja meninggalkanku dengan jutsu kertas origaminya. Konan yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku tidak punya waktu Sensei, jadi apa yang ingin kau bicarakan? Tapi sebelumnya, aku ingin meminta maaf lagi untuk yang di masa lalu. Aku benar-benar melakukan hal bodoh." Jiraiya yang mendengar itu tertawa dan menjawab, "Hei ayolah Konan, sekarang sudah tidak ada gunanya lagi membicarakan tentang yang sudah terjadi. Semua orang yang ada di sini hampir saling menghancurkan di masa lalu. Tapi aku bersyukur memiliki cucu yang hebat. Dia bisa menyelamatkan dunia dan mewujudkan semua mimpi orang-orang yang ada desa ini." Tsunade yang melihat raut wajah Konan yang masih terpukul dan merasa malu ada di sini, dia perlahan berjalan ke dekatnya sambil mengambil cangkir yang berisi sake. Saat itu dia berkata, "Minumlah. Aku kira kau terlalu kaku. Tidak salah bersantai sebelum mengurus desa merepotkan itu. Apalagi Boruto menyuruhmu untuk memimpin Amegakure. Sebagai mantan Hokage, aku akan mengusulkan Jiraiya untuk membantumu memulihkan desamu. Hei Naruto, bagaimana? Tidak masalahkan jika aku membuat rekomendasi itu untuknya?" Naruto yang mendengar itu hanya tersenyum. Dia setuju apa yang diusulkan Tsunade. Dan akhirnya, perkumpulan hangat semakin terlihat jelas. Semua apa yang dilihat terasa mustahil akan terjadi, tapi ini adalah masa depan yang dibuat Boruto dengan kekuatannya. Semua orang yang seharusnya tidak ada lagi di zaman ini, sekarang duduk bersama di satu meja dan menyantap makanan lezat dan saling bertukar minuman. Konohamaru yang menyaksikan dari pintu depan rumah Naruto langsung berkata dalam hatinya, "Ini terlalu rumit untuk aku percaya. Mantan Akatsuki duduk bersantai di rumah Hokage, dan orang-orang yang seharusnya sudah mati, kini mereka berkumpul bersama. Apa mungkin di tempat lain juga sama? Atau mungkin Mugino dan kakek kembali juga? Aku rasa itu tidak mungkin, tapi aku sangat penasaran, apa aku harus bertanya tentang ini kepada Boruto? Tapi, itu terlalu memalukan." Setelah Konohamaru berkata demikian dalam hatinya, tiba-tiba Boruto berbicara padanya melalui alam bawah sadar Konohamaru. Saat itu Boruto berkata, "Mengenai kakek Hiruzen sayang sekali, aku tidak bisa mengembalikannya, sama seperti paman Kakashi.
tubuh mereka tidak tersisa akibat peperangan melawan Otsutsuki ini. Tapi jika kau ingin bertemu dengan Mugino temanmu, dia juga ada di sini, carilah dia sensei. Kau tidak perlu menjaga rumah ini selagi ada aku, nikmati waktumu. Ini adalah mimpi terbaik semua orang, dan cari kebahagiaanmu di sini. Konohamaru yang mendengar itu membalas. Benarkah? Aku bingung padamu Boruto. Aku merasa jarak antaramu dan aku sekarang sangat berbeda. Padahal aku ingin, seperti kakakmu di masa lalu dan berbicara santai berdua saja, tapi aku kira itu sudah tidak mungkin lagi. Boruto yang mendengar itu menjawab, jangan khawatir, kita tidak punya waktu untuk terburu-buru Nichan. Pergilah dan bersantai, kau berhak untuk itu. Setelah mendengar ucapan Boruto, Konohamaru pergi dan meninggalkan rumah Naruto. Dia mencari di mana keberadaan Mugino. Tapi pada saat hendak keluar rumah, dia langsung melihat Gai Sensei dan Uchiha Shusui berjalan bersamaan. Menyaksikan ada Konohamaru, Gai langsung berkata, apa Naruto sudah kembali? Aku ingin menemui dirinya bersama Shisui. Tapi tunggu dulu Konohamaru, kenapa kau seperti baru menangis? Apa terjadi sesuatu? Mendengar ucapan tersebut, Konohamaru membalas, bukan apa-apa Gai Sensei, dan lagi, aku masih tidak percaya ada Uchiha Shisui di sini. Aku harus pergi. Nanadaime Hokage dan Boruto ada di dalam. Kalau begitu, aku duluan. Gai yang melihat tindakan Konohamaru langsung berkata di samping Shisui. Sepertinya pemuda itu sangat bersemangat. Tapi tidak masalah. Apa kau sudah siap Shisui? Apa kau sudah membawanya? Aku harap Boruto bisa melakukannya. Shisui yang mendengar itu membalas. Entahlah, tapi tidak salah untuk dicoba. Setelah mereka berdua berkata demikian, Gai Sensei dan Shisui masuk ke dalam rumah Naruto. Dan betapa mengejutkan bagi Gai Sensei. Sebab semua orang yang ada di dalam benar-benar berperilaku aneh akibat kebanyakan minum. Tapi berbeda dengan Boruto, dia masih normal seperti Himawari, sebab mereka tidak menyentuh sake seperti yang lainnya. Melihat ada Gai dan Shisui, Boruto langsung berkata, aku tidak percaya bertemu lagi dengan kalian berdua secepat ini. Masuklah ke dalam, mungkin sebagian makanan masih belum habis. Jiraiya yang masih mabuk dan melihat ada Gai di depannya, dia langsung menarik Gai dengan paksa ke dekatnya, dan langsung memberikan minuman yang sangat banyak langsung dari tekonya, sehingga membuat Gai tidak bisa menolak. Shisui yang menyaksikan itu berkata, sepertinya kami datang tidak dalam waktu yang tepat. Kalian sedang berpesta ya? Maaf mengganggumu Boruto. Mendengar ucapan itu, Boruto menjawab, ya kau benar, tapi aku kira Gai Sensei sudah mulai terbawa suasana. Seperti yang aku dengar, dia tidak bisa minum terlalu banyak, atau dia akan membuat masalah besar. Tapi apa yang membuatmu ke sini? Apa ada sesuatu yang penting? Shisui yang mendengar itu hendak membalas pertanyaan Boruto, tapi tiba-tiba apa yang dikatakan Boruto benar. Gai Sensei kehilangan kendali akibat kebanyakan minum, bahkan dia melakukan hal yang sangat gila. Dia sampai mengeluarkan Hachimon di depan Jiraiya sambil mengutarakan rasa kesalnya saat dikalahkan Otsutsuki. Melihat itu, Shisui langsung berkata, aku kira kau bisa memindahkan mereka berdua dari sekarang Boruto. Aku khawatir rumahmu akan hancur. Tapi sekalipun kau pindahkan, aku juga takut mereka akan menghancurkan tempat lain. Boruto yang mendengar itu tertawa dan menjawab, jangan khawatir. Aku sudah menduga akan seperti ini. Dan lagi, apa yang ada di tanganmu? Aku melihat kau membawa sesuatu. Shisui yang mendengar itu membalas, aku hampir lupa, tapi lihatlah ini, aku menemukan sesuatu yang menarik dari luar desa. Apa ini adalah Doujutsu Otsutsuki? Aku mengutipnya dan menyimpannya di tabung ini, pola mata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Boruto yang mendengar itu langsung membuka tabung tersebut, dan dia mencoba melihat siapa pemiliknya dengan jougannya. Saat itu Boruto sedikit kaget, sebab pemilik Doujutsu ini adalah Otsutsuki yang belum mereka pernah temui dan belum pernah bertarung. Sehingga membuat Boruto sedikit cemas dan khawatir.
Shisui yang melihat ekspresi Boruto langsung paham, kalau ini bukanlah kabar baik. Bahkan Shisui berkata, "Aku tahu tubuhmu yang asli sekarang berada di suatu tempat bersama Sasuke, dan kau yang ada di depanku adalah Bunshin. Tapi seperti yang sudah aku tunjukkan padamu, ini adalah yang akan kalian temui." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, sepertinya dia meninggalkan ini untuk menggodaku. Tapi tidak masalah, masa depan akan tetap seperti ini. Tapi Shisui, aku minta padamu untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Aku tidak mau membuat orang-orang khawatir." Shisui yang mendengar itu menjawab, "Santai saja. Aku akan menjaga rahasia ini. Aku juga sama sepertimu, aku membuat banyak bunshin di setiap area desa atas inisiatifku sendiri. Aku akan menjaga Konoha dengan caraku sendiri." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Simpan doujutsu ini baik-baik, tubuhku yang sekarang adalah bunshin. Aku kira kau bisa meletakkannya di luar desa. Aku khawatir itu bisa menjadi alat jikukan musuh untuk masuk ke dalam Konoha." Shisui yang mendengar itu berkata, "Apa kau tidak menghancurkannya saja sekarang? Itu jauh lebih aman aku kira." Boruto membalas, "Tidak perlu, aku tahu dia sudah meletakkan ini untuk menunjukkan pada kita semua kalau Otsutsuki belum berakhir, tapi ini akan jauh lebih menarik. Kalau begitu kau bisa pergi. Aku tidak mau membuat pesta ini semakin curiga atas pembicaraan kita berdua. Apa kau tidak keberatan?" Shisui yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku mendapatkan poinnya. Sepertinya aku akan meninggalkan Gai di sini. Aku harap dia tidak mengacaukan pestamu Boruto." Setelah Shisui berkata demikian, dia langsung menghilang dengan menggunakan Shunshin no Jutsu. Setelah hal tersebut, Boruto kembali masuk ke dalam rumahnya, dan cukup terkejut melihat apa yang dia saksikan. Semua orang sudah tertidur akibat kebanyakan minum, bahkan Conan yang sebelumnya terkenal dingin dan tidak suka berbaur, kini dia ikut terbawa suasana akibat Jiraiya. Himawari yang menyaksikan itu langsung berkata, "Kakak, aku ingin bertanya padamu, apa Kawaki dan Eida tidak bisa kembali lagi ya seperti yang lainnya?" Boruto menjawab, "Kenapa kau bertanya tentang itu Himawari? Apa kau menginginkan Kawaki dan Eida?" Himawari membalas, "Walaupun dia yang mengacaukan semuanya akibat Zeno, aku kira mereka orang yang baik. Tapi maaf jika aku menanyakan hal yang bodoh." Boruto yang mendengar itu berkata, "Sayang sekali Himawari, banyak orang yang sebenarnya aku ingin bawa kembali ke sini, tapi tidak bisa. Aku harap itu bisa menjawab pertanyaanmu." Himawari yang mendengar itu langsung terdiam, dan dia kembali ke kamarnya setelah mendengar ucapan Boruto. Kini Boruto sudah sangat berubah dari gaya bicaranya. Dia tidak suka bertele-tele dan langsung saja ke intinya walaupun itu kedengaran sedikit kasar. Setelah hal tersebut, melihat semua orang sudah saling bahagia dan tertidur akibat kebanyakan minum, Bunshin Boruto langsung menghilang dari mereka semua. Sasuke yang menyaksikan Boruto asli langsung berkata, "Sepertinya konsentrasimu sangat terpecah akibat kau menghadiri perkumpulan itu. Tapi ada apa? Sepertinya raut wajahmu berbeda. Apa kau menemukan sesuatu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Di depan sana, itu adalah pintu portal dimensi pertama yang akan kita hancurkan Paman. Bersiaplah, aku akan membicarakan sesuatu yang baru untuk kalian semua." Sasuke yang mendengar ucapan Boruto langsung mengaktifkan mode Susanoo sempurnanya. Dia langsung menebaskan pedang raksasa tersebut ke jikukan ninjutsu yang berkamuflase sebagai tembok raksasa. Jika Boruto tidak menyadari tipuan itu, maka orang biasa akan terserap masuk ke sana, dan Sasuke langsung menghancurkannya dengan sekali tebasan. Ternyata ada yang menarik. Walaupun tembok itu sudah hancur, ada sesuatu yang mengganggu mereka. Muncul naga raksasa yang tercipta dari gumpalan tanah keras dan melilit Susanoo Sasuke dengan kencang akibat dia hancurkan portal itu. Boruto yang menyaksikan hal tersebut langsung menyabitnya dengan shiden yang dia lemparkan, sehingga naga raksasa tanah itu langsung hancur berkeping-keping. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Jangan lemah Paman. Aku rasa itu semacam fitur pengaman dari jikukan tadi. Jika ada yang mengganggu pintu masuknya, maka ada yang langsung menghentikannya."
Aku rasa kita harus memberitahukan ini kepada Orochimaru dan yang lainnya. Sasuke yang mendengar itu langsung menonaktifkan Susanoo-nya dan kemudian dia berkata, "Jangan khawatir, itu justru membuat mereka bergairah, tapi apa di tempat yang lain sama?" Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan segel jutsu di tangannya dan berkata, "Sudah saatnya kita berkumpul? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan langsung untuk kalian yang ikut dalam misi ini." Setelah berkata demikian, tiba-tiba Orochimaru dan yang lainnya muncul di depan Boruto. Hidan yang pindah tiba-tiba seperti ini langsung marah, sebab dia masih bertarung dan bersenang-senang melawan musuh dan Boruto membawanya ke sini secara mendadak. Saat itu Hidan langsung protes dan berkata, "Ayolah sialan, aku tidak tahu ini yang keberapa kalinya saat aku bersenang-senang ada saja yang menghadangku, kali ini apa?" Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Apa kau sedang bertarung? Dengan siapa? Bukannya kita berpencar untuk mencari titik lokasi pintu masuk jikukan para Otsutsuki yang saling terhubung?" Hidan yang mendengar itu berkata, "Ya awalnya aku memang melakukan itu dan mencarinya, tapi aku dihadang para monster aneh yang mungkin kalian sebut Sumeaka. Aku sudah hampir menghabisi para makhluk menjijikan itu, tapi kalian malah menggangguku." Suigetsu yang mendengar itu menjawab, "Sumeaka katamu? Apa masih ada lagi ya Boruto? Bukannya mereka semua sudah musnah setelah Jubi dikalahkan?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Biarkan aku saja yang menjawab Boruto. Dengarkan ini dan jangan ada yang berbicara. Sekarang kita berada di wilayah musuh yang menghancurkan dunia berulang kali, jadi tentu saja tempat ini penuh dengan jebakan. Untuk para Sumeakan yang kau temui tadi Hidan, itu menjadi pertimbangan penting. Sebab sangat tidak mungkin masih ada Sumeaka setelah Jubi dihancurkan. Apa itu saja yang kau temui di sana?" Hidan yang mendengar itu membalas, "Aku melihat ada seseorang berpakaian hitam pekat dengan tanduk di kepalanya, dan aku kira dia adalah Sumeaka yang berbeda. Tapi dia hanya berdiam diri saat aku menghancurkan satu persatu Sumeaka ini. Itu saja yang aku lihat sebelum kalian memindahkanku di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Aku tidak percaya mendapatkan informasi penting ini darimu Hidan. Kau sangat berguna di sini dan aku tidak menyesal tentang itu." Hidan menjawab, "Langsung saja bocah, jika kau ingin membuang-buang waktu kesenanganku, kembalikan lagi aku ke sana, aku masih menahan setengah kekuatanku." Boruto berkata, "Tenangkanlah dirimu sebentar, aku baru saja mendapatkan informasi penting dari Bunshinku saat bertemu dengan Shisui di Konoha. Sosok yang kau temui tadi Hidan, adalah ancaman. Aku tidak tahu seberapa berbahayanya dia, tapi dia masih Otsutsuki atau sejenisnya. Dia sengaja meletakkan doujutsu anehnya di luar desa Konoha untuk mengatakan kepada kita, kalau masih ada yang kita lewatkan." Suigetsu yang mendengar itu membalas, "Jadi apa maksudmu kita akan bertarung kembali melawan Otsutsuki? Sebenarnya seberapa banyak mereka? Aku kira kau sudah menghapuskan semuanya." Orochimaru yang mendengar itu tersenyum lebar dan berkata, "Bukannya ini semakin menarik sesuai kesukaanmu Hidan? Akhirnya kita mendapatkan musuh baru, tidak masalah kita bertarung jika bukan di dalam desa." Hidan yang mendengar itu membalas, "Hei, sejak kapan kau berbicara sok akrab seperti ini Orochimaru sialan? Aku tidak pernah peduli Otsutsuki atau siapapun. Siapa yang menggangguku? Kutukan Dewa Jashin akan berlaku untuk mereka." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Bisakah kalian diam sebentar? Ini bukan saatnya bertindak seperti orang bodoh. Dengarkan apa yang akan dikatakan Boruto. Simpan sifat aneh kalian berdua untuk sekarang." Boruto yang mendengar itu tiba-tiba menggunakan Byakugannya, dan melihat area sekeliling. Ternyata benar, sumber cakra aneh saling bertabrakan di atas langit di dalam dimensi ini seolah-olah menunjukkan semuanya saling terhubung. Saat itu Boruto langsung menggunakan Kuchio Senojutsu. Ada sesuatu yang tidak terduga. Boruto memanggil 9 biju secara darurat untuk mengatasi hal ini. Suigetsu yang menyaksikan ada para biju di depannya langsung berkata, "Sepertinya ini bukan sesuatu yang ringan Tuan Orochimaru.
Aku kira kita akan mendapatkan hal yang merepotkan sampai Boruto membawa lagi para biju di sini. Orochimaru yang menyaksikan itu berkata, "Sekedar mengingatkanmu juga Suigetsu, jika memang Otsutsuki, aku kira kalian bisa pergi sekarang juga. Sayangi nyawa kalian, ini tidak akan berjalan mudah."